Pada suatu hari di tahun 1974 di Inggris ada seorang pria yang bernama Michael Taylor. Pada saat itu ia bekerja sebagai butcher atau tukang daging. Taylor hidup bahagia bersama istrinya yang bernama Christine dan kelima anak mereka. Bisa dibilang keluarga Taylor ini adalah sebuah keluarga sederhana yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Ossett di Inggris. Kota Ossett sendiri merupakan kota kecil yang warganya terkenal sangat religius. Lingkungannya juga relatif aman dan tentram. Semua orang sangat ramah dan saling mengenal satu sama lain. Walaupun begitu, keluarganya Taylor ini bukan termasuk keluarga yang taat dalam beragama. Mereka memang tinggal beberapa kilometer dari gereja, tetapi tidak pernah hadir ke gereja untuk beribadah. Walaupun Taylor jarang beribadah ya, orang-orang menggambarkan Taylor sebagai seorang suami yang hebat, ramah, terus juga humoris, bertanggung jawab, dan juga penyayang. Saking baiknya Taylor, terkadang tuh ya kalau ada orang yang lewat, ya tetangga yang lewat di depan rumah Taylor, para tetangga ini sering melihat Taylor lagi main sama anak istrinya, ketawa-tawa. Pokoknya kalau gue gambarkan lah ya, kurang lebihnya Taylor ini bener-bener sosok suami yang bisa banget nih membahagiakan anak dan istrinya. Sayangnya, pada saat bulan April tahun 1974, semua ceria dan canda tawa ini berubah. Pada bulan April tahun 1974, saat itu Taylor sedang memperbaiki atap rumahnya. Tiba-tiba dia terjatuh dari tangga. Hal ini mengakibatkan punggungnya Taylor mengalami cedera. Cedera punggungnya ini sepertinya kayak cedera ringan dan biasa aja, kayak keseleo. Namun entah kenapa kepribadiannya Taylor menjadi berubah. Taylor yang tadinya ceria dan hangat, sekarang itu menjadi Taylor yang muram, depresi, sinis, jutek, nyolot, dan sama sekali nggak ramah. Menurut kesaksian tetangganya, Taylor sekarang sering banget nih membuli orang-orang yang lewat di depan rumah dia. Entah kenapa ya, setiap ada orang yang lewat depan rumahnya, itu dipermasalahkan sama Taylor. Lebih lanjut lagi, menurut kesaksian keluarganya, Taylor yang biasanya sering mengajak anak-anaknya bermain, sekarang menjadi bete gitu setiap kali Taylor melihat anak-anaknya. Anak-anaknya ini juga sering dibentak, dimarahi, dikasari, bahkan untuk alasan yang tidak jelas. Para kerabat, tetangga, dan keluarganya Taylor ini agak sedikit kurang percaya ya bahwa Taylor itu berubah. Mereka semua kayak berpikiran, kayaknya Taylor ini tuh punya masalah yang dia pendam dan jadinya agak berubah. Kayak Taylor tuh orang baik, cuman karena stres dia jadinya begini, jadi berubah. Di sisi lain, Taylor juga capek kalau bete terus. Dia sadar bahwa dirinya tuh kok sekarang kayaknya gue gampang tersinggung ya. Ini gue kenapa ya? Masa iya cuman gara-gara jatuh dari atap gue langsung berubah kepribadiannya? Taylor pada akhirnya ngomong tuh baik-baik ke kerabat dan juga keluarganya untuk meminta bantuan profesional. Kerabat dan tetangga Taylor yang mendengar berita ini menghampiri Taylor dan memberikan saran. Saran dari mereka adalah mungkin sebaiknya Taylor mulai rajin beribadah supaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada nih salah satu teman Taylor secara khusus gitu ya menyarankan Taylor untuk bergabung ke dalam sebuah kelompok beragama Kristen yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Mary Robinson. Mary Robinson diketahui pada tahun itu adalah seorang pemimpin kelompok beragama yang baru berumur 21 tahun tapi memiliki karisma dan energi yang positif. Banyak banget nih testimonial orang-orang yang beribadah dengan Mary menjadi lebih positif hidupnya, menjadi lebih tenang dan juga menjadi lebih bahagia. Taylor yang mendengar berita ini pada akhirnya tertarik. Dia berpikiran, kayaknya boleh juga deh. Gua pengen bahagia lagi. Gua capek cuy marah-marah terus dengan alasan yang tidak jelas. Gua pengen seperti dulu lagi. Singkat cerita, pada tanggal 12 September tahun 1974, Taylor datang ke gereja tempat Mary ini beribadah. Begitu dia masuk, dia melihat ada kurang lebih 20 orang lagi duduk di kursi melingkar sambil juga berdoa. Di tengah lingkaran, ini ada Mary yang memimpin doa. Pas Taylor masuk, semua orang ya termasuk Mary itu kayak menoleh tuh ke arah Taylor. Di sini Taylor
canggung ya, karena masih pertama banget nih dia ikutan kegiatan beragama. Gak lama, seluruh orang yang duduk melingkar ini semuanya berdiri dan langsung menyambut Taylor dengan sukacita. Mereka kayak, akhirnya Taylor datang juga. Selamat ya Taylor, sudah datang ke sini, kita semua sudah menunggumu. Pokoknya kayak bener-bener disambut dengan bahagia dan hangat. Taylor agak aneh ya, kayak, ini kenapa nih orang pada seneng banget? Perasaan gue belum ngapa-ngapain deh. Setelah itu Mary mendekat ke Taylor. Dia menyambut Taylor dan mereka pun berkenalan. Lalu Mary ini membawa Taylor ke tengah lingkaran. Dan seketika ya para jemaat ini pada duduk kembali. Di sini Mary bilang, para jemaat, ayo kita semua sekarang berdoa demi kesembuhan Taylor. Di momen ini semua jemaat itu mulai berdoa tuh, termasuk juga Mary. Nah, di sini Taylor agak bingung nih ya, kayak gue mesti ngapain gitu. Kenapa orang pada nunduk? Kenapa orang pada berdoa buat gue? Gue nih mesti ngapain? Ya udah deh, Taylor pun menundukkan kepalanya, terus ya udah ikutan berdoa juga. Walaupun Taylor sendiri pada dasarnya tidak tahu caranya berdoa. Gak lama, hal aneh mulai terjadi. Menurut keterangan dari Taylor ya, pas dia mulai berdoa juga, seluruh sakit, emosi, seluruh hal buruk yang ada di pikirannya mulai menghilang. Di sini Taylor merasa jauh lebih lega, seakan-akan beban dalam hidupnya itu jauh berkurang. Taylor di sini benar-benar merasa jauh lebih mendingan, jauh lebih sehat, dan kondisinya bahkan sakit pinggangnya akibat jatuh dari atap itu perlahan mulai menghilang. Begitu selesai berdoa, Taylor dipersilakan ikutan duduk melingkar bareng dengan jemaat lainnya, dan mulai itu ada semacam sesi sharing, sesi konsultasi yang mana Taylor adalah sumber topiknya. Di sini Taylor mulai menceritakan kekesalannya, masalahnya, rasa sakitnya, depresinya, semuanya dia keluarin. Dan seluruh jemaat ini semuanya itu merespon dengan baik. Mereka semua mendengarkan, memperhatikan, dan fokus kepada Taylor. Mary pun memberikan semacam nasihat-nasihat keagamaan kepada Taylor, dan gak lama mereka beribadah lagi dan menyudahi sesi beribadah pada saat itu. Taylor pada momen ini ya, yang tadinya tidak percaya dengan kekuatan doa, ini mulai terkagum-kagum dengan doanya Mary dan juga para jemaat. Ya udah deh, Taylor pulang ke rumahnya, dan begitu sampai rumah lagi, Taylor entah kenapa mulai merasakan perasaan gak enak. Dia yang tadinya merasa sembuh, merasa normal, merasa bahagia, tiba-tiba pas sampai rumah, dia merasa bete lagi, kesel lagi, sakit lagi, frustasi lagi, bahkan depresi lagi. Di sini dia berkesimpulan bahwa mungkin efek dari doanya itu hanya sementara ya. Mungkin gue mesti gabung lagi nih, mesti berdoa lagi nih bareng Mary dan juga para jemaat supaya efeknya tuh berasa terus. Taylor pun memutuskan untuk mendedikasikan hari Minggunya untuk terus beribadah ke gereja, terutama pas sesi pengobatannya Mary. Taylor mulai menjadikan sesi pengobatan dengan Mary ini sebagai prioritas utama dalam hidupnya demi hidup bahagia. Seiring berjalan waktu, Taylor rajin tuh datang ke gereja berdoa dengan Mary, yang otomatis Taylor menghabiskan banyak waktu dengan Mary. Awalnya Taylor membaur ke jemaat-jemaat lainnya, tapi semakin hari Taylor meniatkan dirinya untuk akrab dengan Mary. Mary pun dengan senang hati ya akrab dengan Taylor, karena pada dasarnya Mary ini friendly dengan semua orang. Cuman semakin lama hubungan di antara Taylor dan Mary ini bisa dibilang terlalu akrab, sampai-sampai Mary itu menawarkan sesi konseling tapi privat, berdua aja. Nah, dari informasi yang gue dapat ya, gosipnya mereka berdua ini saling jatuh cinta dan melakukan perselingkuhan pada sesi privat konseling. Tapi banyak yang bilang juga ini hanya sekedar gosip, karena gak mungkin dong Mary yang dipandang sebagai pemuka agama yang taat beribadah melakukan perselingkuhan, apalagi perbuatan zina.
Sayangnya, gosip ini terbang jauh dan terdengar ke istrinya Taylor yang bernama Christine. Awalnya, Christine masih menganggap bahwa gosip tadi itu hanyalah sekedar gosip atau bahkan fitnah belaka. Tapi di satu sisi lain, Christine ini notice setiap kali Taylor ingin beribadah, ya, suaminya ini itu kayaknya keren banget lah, effort banget gitu dandanannya. Setiap kali Taylor ingin pergi ke gereja, kok Taylor nih kayaknya semangat betul ya. Di sini ya, Christine walaupun sudah ada gosip atau fitnah tadi, dia masih berpikiran positif. Mungkin memang suami gua nih lagi semangat beribadah. Toh gak ada salahnya juga kan beribadah dengan pakaian yang rapih dan juga semangat yang rajin. Sampai akhirnya Taylor kayak keceplosan. Jadi setiap hari Minggu ya, Taylor kan minta izin nih ke Christine pamit gitu ya untuk pergi ke gereja. Nah, pas minggu ini Taylor minta izin ke Christine pamit gitu, tapi bukan ke gereja. Taylor bilangnya adalah mau ketemu Mary. Di sini Christine mulai curiga parah ya dalam hatinya. Jadi lo mau ke gereja ingin beribadah atau mau ketemu dengan Mary? Lalu pada tanggal 1 Oktober tahun 1974, Christine membuntuti menstalking Taylor ke gereja. Pas sampai di gereja, Taylor masuk melalui pintu depan gereja, menyapa singkat para jemaat lain, lalu langsung tuh ke ruang pribadinya Mary yang ada di belakang gereja. Pada momen ini, kepalanya Christine ini panas ya, darahnya Christine tuh kayak mendidih karena ternyata gosipnya ini bukanlah fitnah, melainkan fakta. Christine udah sangat emosian banget karena dia berhasil ngegap suaminya berduaan dalam satu ruangan dengan wanita lain. Christine lalu jalan cepat menuju depan ruangan Mary, lalu dia mendobrak dan berteriak, "Bener kan selama ini kamu selingkuh?" Hasilnya adalah memang benar. Mary dan Taylor sedang berduaan di dalam ruangan, tapi mereka tidak sedang berselingkuh, tidak sedang berbuat zina. Menurut kesaksiannya Christine ya, yang dilihat Christine pada saat itu adalah Taylor lagi duduk di kursi di tengah ruangan gitu. Dan Mary ini dengan ekspresi kagetnya lagi berdiri di depan Taylor kayak habis berdoa. Di sini Christine yang udah panas ya, mulai mencaci maki, membentak-bentak si Mary dan juga Taylor. Mary di sini langsung menghampiri Christine dan kayak meminta kesempatan. Cuman Christine ini udah kepalang emosi ya. Ya udah dia terus memaki-maki, membentak-bentak Mary dan juga Taylor. Gak lama, hal yang terbilang tidak masuk akal terjadi. Di momen ini kan Mary lagi berusaha menenangkan Christine yang bentak-bentak gitu, sambil juga sesekali melihat ke Taylor yang lagi duduk terdiam ya, menunduk di kursi tengah ruangan. Beberapa kali tuh Mary kayak nengok ke Christine, lalu nengok lagi ke Taylor. Nah, pas Mary menengok ke arah Taylor, Taylor tiba-tiba berdiri. Dengan menundukkan kepalanya, dia kayak berbicara komat kamit, sesuatu yang Mary dan juga Christine tidak mengerti. Christine yang tadinya bentak-bentak marah-marah ya, sekarang diem juga nih melihat ke arah Taylor. Mary lalu menengok ke arah Christine dengan wajah yang ketakutan. Mary bilang, "Dia bukan manusia, lari." Mary lalu terjatuh, tersungkur kayak dibanting gitu karena secara tiba-tiba ya di belakangnya Mary ini si Taylor kayak menarik kerah belakangnya Mary lalu membanting Mary ke lantai. Mary yang udah terkapar di lantai ini langsung dicekik sama Taylor. Christine yang melihat kejadian ini berteriak dengan kencang dan sangat histeris sampai-sampai jemaat-jemaat yang ada di ruang ibadah ini langsung datang nih menuju menghampiri Christine. Di sini mereka semua melihat Taylor sedang ada di atas tubuhnya Mary sambil mencekik Mary. Mary ini udah berusaha ngelawan ya, cuman gak kuat. Dia tuh sampai kayak melambaikan tangannya minta tolong gitu. Salah satu jemaat yang melihat ini, bapak-bapak gitu ya, langsung lari ke arah Taylor dan ingin menyeruduk Taylor. Tapi
Taylor entah kenapa tidak bergerak sama sekali. Menurut beliau di momen ini dia berasa kayak nyeruduk tiang listrik, tidak bergeming sama sekali. Taylor ini masih aja tuh di atasnya Mary sambil mencekik Mary. Lalu dengan satu tangannya Taylor, dia kayak mendorong bapak-bapak yang lagi nempel ini, dan bapak-bapak itu langsung terpental ke ujung ruangan. Semua orang yang melihat Taylor itu pada kaget. Sejak kapan Taylor sekuat ini? Ya udah deh, jemaat yang lainnya, terutama yang laki-laki, yang bapak-bapak, itu semuanya langsung menghampiri Taylor dan berusaha tuh memisahkan Taylor dari Mary. Menurut kesaksiannya Christine, ada kali sekitar 10 atau 15 orang bapak-bapak ya yang sekarang sedang berusaha memisahkan Taylor dan Mary. Dan anehnya 10-15 orang ini gak ada yang kuat. Nah, di antara jemaah itu kan ada tuh ya ibu-ibu tuh, ada yang perempuan gitu. Mereka semua langsung berdoa. Dan anehnya, Taylor langsung nengok ke arah ibu-ibu dengan tatapan yang buas banget. Taylor ini kayak gelagatnya gitu ya, kayak ingin menyerang ibu-ibu dan juga para perempuan gitu yang sedang membantu menggunakan doa. 10-15 orang yang lagi menahan Taylor ini adu badan gitu ya dengan Taylor dan ingin menahan Taylor supaya dia tuh tidak menyerang siapa-siapa lagi. Mary yang terlepas dari cekikannya Taylor ini mulai merangkak gitu, menjauhi kerumunan dan mulai berdoa walaupun suaranya serak-serak gitu karena habis dicekik sama Taylor. Pada momen itu ya, Taylor lalu teriak sekencang-kencangnya dan pingsan. Tidak sadarkan diri. Di sini orang-orang pada terdiam dan bingung. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Selang beberapa menit kemudian, Taylor pun disadarkan. Pas dia sadar, dia ngeliat nih, kok banyak orang sedang mengerumuni dia. Taylor di sini kelihatan bingung, kayak ada apa nih rame-rame. Mary pun di sini menjelaskan ke Taylor dan juga Christine. Mary menjelaskan bahwasannya di dalam tubuhnya Taylor itu ada semacam roh jahat atau iblis yang mengakibatkan kepribadian Taylor ini berubah dan mesti dilakukan eksorsisme atau ruqyah. Di sini ya Christine kayak mau percaya tapi bingung. Ini Taylor beneran kesurupan atau cuman acting aja? Ini Mary beneran jujur atau cuma sekedar ingin menutupi perselingkuhan mereka? Di satu sisi lain, Christine ini juga agak percaya karena baru aja nih kali ini nih ya dia ngelihat suaminya itu mengamuk dan bertingkah laku sangat-sangat agresif yang ya tidak normal, yang kayak orang kesurupan. But somehow Mary meyakinkan ke Christine bahwa Taylor ini beneran kesurupan dan Christine pun pada akhirnya percaya. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar dan semuanya tenang ya, mereka semua pun kembali ke rumahnya masing-masing. Besok harinya, Mary menghubungi pihak gereja Anglikan Inggris. Mary pada momen itu menceritakan semua kejadian tadi dan meminta bantuan kepada gereja Anglikan. Besok harinya datang tuh 2 orang pengusir setan terbaik dari gereja Anglikan. Kedua orang ini bernama Peter dan Raymond. Mereka berdua langsung mendatangi rumahnya Taylor dan berbicara kepada Taylor. Taylor dalam momen ini ya, dia bercerita bahwa dia tuh udah gak lagi depresi, frustasi, marah atau kesel, tapi ada semacam perasaan jijik terhadap diri sendiri. Dia merasa bersalah dan merasa berdosa gitu, tapi dia gak tahu juga salah dan dosanya apa, dan gak tahu juga mesti ngapain. Kayak ya gue pernah berdosa tapi kayaknya kayaknya itu bukan gue yang ngelakuin. Jadi dia bingung gitu. Kayak aku tuh kotor, aku tuh tidak suci, aku tuh pendosa. Bagaimana atau apa yang mesti aku harus lakukan? Lalu pada tanggal 4 Oktober tahun 1974, Taylor, Christine, Mary, Peter, Raymond, dan beberapa jemaat gereja sepakat untuk ngumpul lagi di gereja. Taylor di sini ditempatkan di sebuah kursi di aula gereja. Peter, Raymond, dan Mary berdiri di depannya Taylor, dan Christine itu bersama dengan jemaat lainnya duduk di kursi melingkari mereka semua. Peter pun kayak memberikan kode gitu ya kepada Raymond dan juga Mary, dan mereka bertiga mulai tuh berdoa. Jemaat yang lainnya
ya, itu juga ikutan berdoa dan Christine mau gak mau ikutan berdoa juga. Beberapa saat kemudian, Taylor kembali lagi nih berteriak dengan sekencang-kencangnya sambil juga terjatuh dari kursi menggeliat-menggeliat gitu seakan-akan dia ini lagi kesakitan. Beberapa jemaat laki-laki yang bapak-bapak gitu langsung menghampiri Taylor karena ingin menahan tubuhnya Taylor. Taylor akhirnya dipegangin gitu sambil juga berteriak kesakitan. Taylor ini dibangunkan lalu didudukan di kursi lagi sambil juga diikat dengan tali terus juga dipegangin, ditahan. Nah, menurut kesaksian Christine, proses berdoanya ini ternyata memakan waktu kurang lebih selama 8 jam. Dan selama itu Taylor ini berteriak, memaki-maki Peter, Raymond dan juga Mary, memberontak, kesakitan, berbicara bahasa yang tidak diketahui. Pokoknya benar-benar gak karuan. Christine pun gak tega ya melihat suaminya dalam keadaan yang sepertinya menyakitkan. Dia sempat menangis melihat Taylor yang kelihatannya menyedihkan dan berantakan ini. Cuman Christine gak bisa apa-apa. Dia gak paham dengan kerasukan, iblis dan lain sebagainya. Jadinya dia cuma bisa menangis, ikutan berdoa dan pasrah aja. Setelah 8 jam, Taylor pun mulai lemas. Suara teriakannya juga sudah mulai menghilang, matanya pucat, keringetan, rambutnya acak-acakan, dan badannya entah kenapa kelihatan banget kurus kering. Padahal 8 jam yang lalu, Taylor masih kelihatan segar bugar. Tapi setelah didoakan, pipinya nih kelihatan tirus, lehernya mengecil, terus juga tangannya itu kelihatan banget tulangnya. Gak lama, Taylor pun pingsan dan tidak sadarkan diri sambil juga masih nih terikat di kursi. Peter, Raymond, dan Mary yang melihat kondisi Taylor pada akhirnya menghentikan doa mereka dan memeriksa kondisinya Taylor. Mereka juga melepaskan ikatannya Taylor dan merebahkan tubuhnya Taylor. Di sini Peter, Raymond, dan Mary menjelaskan ke Christine dan juga para jemaat ya bahwasannya Taylor selama ini kesurupan 40 jin dalam waktu yang bersamaan. 37 jin sudah berhasil diusir dan masih ada 3 lagi nih jin yang bersemayam di tubuhnya Taylor. Para jemaat pada kaget ya, pada ngeri mendengar berita ini. Mereka percaya dengan kasusnya Taylor. Sementara itu, Christine ini agak sedikit ragu-ragu dengan peristiwa ini karena ya dia nggak paham dengan kesurupan jin, ya apalah itu semua. Cuman ya udahlah, dia terima-terima aja berita ini. Taylor, Raymond, dan Mary pun menyudahi sesi berdoa untuk hari ini dan mempersilahkan semua orang untuk pulang dan beristirahat. Rencananya besok pagi mereka semua disuruh ngumpul lagi untuk mengusir sisa 3 jin yang bersemayam di dalam tubuhnya Taylor. Pada malam harinya, tetangga depannya Taylor ini mendengar suara teriakan dan suara ketawa kenceng banget. Tetangganya ini ngintip dari jendela rumahnya. Ada ribut apa lagi ini? Yang dia bisa lihat bisa dibilang ngebuat kita merinding. Pas tetangganya ini ngintip dari jendela rumahnya, dia mendengar suara teriakan berkali-kali. Setelah itu pintu rumah Taylor ini kebuka dengan keras dan muncul tuh laki-laki keluar dari rumahnya Taylor. Laki-lakinya ini telanjang, cuman menggunakan celana dalamnya. Kondisi tubuhnya juga kurus kering dan sekujur tubuhnya itu penuh dengan darah. Laki-laki ini keluar rumah dengan tingkah laku yang seperti anak kecil. Ketawa-ketawa gak jelas gitu sambil juga berjingkrak-jingkrak. Setelah itu laki-laki ini jongkok di jalan di depan rumahnya ya, menghisap jempolnya lalu jatuh gitu, meringkuk ya di jalan sambil ya tetap tuh menghisap jempolnya. Yep, bener banget, laki-laki kurus kering, telanjang, cuman pakai celana dalam, berlumuran darah sambil juga meringkuk di tengah jalan dan menghisap jempolnya ini adalah Taylor. Tetangganya ini pun menelpon polisi dan singkat cerita polisi datang ke rumahnya Taylor dan Taylor itu masih ada tuh di tengah jalan meringkuk menghisap jempolnya. Polisi dengan berhati-hati ya pelan-pelan itu mengamankan Taylor, memborgolnya dan memasukkan Taylor ke dalam mobil polisi. Menurut laporan polisi ketika Taylor ditahan, entah kenapa dia bertingkah laku dan bersuara seperti anak bayi. Ngomongnya gak jelas gitu, bener-bener kayak anak bayi.
Beberapa polisi lain masuk tuh ke rumahnya Taylor dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Salah satu dari polisi ini memberikan kesaksiannya bahwasannya di ruang TV rumahnya Taylor, dia melihat Christine sedang terkapar bersimbah darah. Wajahnya ini penuh dengan lebam, bengkak, dan kulit wajahnya sebagian itu udah sobek. Dari laporan polisi, kulit dari wajahnya bagian mulut hidungnya ini itu seakan-akan kayak kendor gitu. Seakan-akan kulit dari wajahnya Christine ini kayak mau ditarik paksa ke atas, dilepas gitu. Beruntungnya Christine pada saat itu masih bernafas dan polisi pun langsung membawa Christine ke rumah sakit. Christine pun dirawat dan distabilkan kondisinya. Polisi pun langsung meminta keterangan dari Christine dan sayangnya beberapa saat kemudian Christine, karena lukanya Christine terlalu parah ya, gak lama Christine meninggal di rumah sakit. Polisi pun menginvestigasi kasus Taylor ini. Taylor yang sedang ditahan ini diinterogasi dong, dan hasil interogasinya adalah Taylor tidak mengetahui apa-apa. Yang dia ingat adalah dia pulang dari gereja bareng istrinya. Pas sampai rumah, tahu-tahu dia ada di mobil polisi dengan kondisi telanjang dan juga penuh darah. Kayak ngeskip gitu loh. Taylor pun disidang dan selama persidangan, jaksa penuntut dan pengacara Taylor itu menyalahkan gereja Anglikan, Raymond, Peter, Mary, dan para jemaat karena secara masif meyakinkan bahwa Taylor sedang dirasuki oleh iblis, jin, atau setan yang menyebabkan Taylor melakukan kekerasan dan membunuh istrinya. Taylor dibebaskan dari tuntutan pembunuhan dan hanya wajib melakukan perawatan psikologis selama 4 tahun. Kalau dia bisa memenuhi perawatan psikologisnya dan dianggap sehat, Taylor akan mendapatkan kebebasan secara penuh. Banyak orang atau netizen yang religius ataupun juga non-religius berpendapat mengenai kasusnya Taylor ini, bahwa kasusnya Taylor ini merupakan salah satu kasus kesurupan paling nyata dalam sejarah modern. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa kasus kesurupannya Taylor ini adalah tanda kutip ya, siasat untuk perselingkuhannya Taylor dan Mary. Nah, menurut lo bagaimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah kisah misterius mengenai orang yang kesurupan sebanyak 37 kali dalam sehari. Kalau lo sekiranya membutuhkan asupan horor lebih, ya langsung aja kunjungin video sebelah kanan layar ini, karena di situ ada kasus yang gak kalah mengerikannya, yaitu kasus tentang The Real Pemuda Tersesat. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya.